Bab 2009, Yang Xiao Tian keterlaluan. Mendengar kabar bahwa orang-orang dari Gunung Hantu Yin datang untuk menagih hutang, wajah Yang Xiao Tian menjadi gelap. Dia tidak perlu menebak, dia tahu siapa yang telah meminjam uang dari Gunung Hantu Yin. Benar saja, setelah mempersilakan orang-orang dari Gunung Hantu Yin masuk, dia melihat bahwa nama yang tertera di bagian bawah slip hutang itu adalah Lin Yi. Slip utang tersebut menyatakan bahwa jika utang tersebut tidak dilunasi setiap 100 tahun, bunganya akan mencapai 1 miliar. Pada saat itu, leluhur dari Gunung Hantu Yin berbicara kepada Yang Xiao Tian, setelah hari ini, jika Sekte Tiga Suci Murni tidak membayar kembali jumlah ini, besok jumlahnya akan menjadi 1 miliar 100 juta. Dia melanjutkan, saya harap pemimpin sekte yang dapat membayar kembali jumlah ini hari ini. Di masa depan, Gunung Hantu Yin kami berharap dapat terus bekerja sama dengan Sekte Tiga Orang Suci Murni. Mendengar itu, Yang Xiao Tian menatap tajam pihak lain, uang yang dipinjam Lin Yi dari Gunung Hantu Yinmu, kau malah menuntutnya dariku. Siapa yang memberi Gunung Hantu Yinmu keberanian untuk itu? Siapa yang memberimu keberanian? Lin Yi secara pribadi meminjam uang dari Gunung Hantu Yin, tidak diragukan lagi untuk keperluan pribadinya. Lin Yi telah mengeluarkan uang itu secara pribadi, dan sekarang Gunung Hantu Yin ingin dia dan seluruh Sekte Tiga Suci untuk menggantinya. Leluhur dari Gunung Hantu Yin, merasakan aura dingin dari Yang Xiao Tian, mengubah ekspresinya tetapi memaksakan senyum, berkata, hierarki Sekte Yang, Lin Yi adalah tetua utama Sekte Tiga Suci Anda dan mewakili seluruh Sekte Tiga Suci Anda. Uang yang dia pinjam dari kami tentu saja harus dibayar kembali oleh Sekte Tiga Suci Anda. Rupanya, Gunung Hantu Yin telah menerima kabar bahwa Lin Yi telah ditangkap. Gunung Hantu Yin ingin mengambil kembali uang dari Sekte Tiga Orang Suci sebelum Lin Yi ditangani. Lin Yi mewakili seluruh Sekte Tiga Suci Murni kita. Lin Yi hanyalah seorang tetua. Siapa yang memberitahumu bahwa dia mewakili seluruh Sekte Tiga Suci Murni kita? Yang Xiao Tian berdiri dan berjalan menuju leluhur Gunung Hantu Yin, menurut logikamu, jika ada tetua Sekte Tiga Suci Murni yang meminjam uang darimu, semuanya harus dibayar kembali oleh Sekte Tiga Suci Murni kita. Leluhur dari Gunung Hantu Yin tahu bahwa dia bersalah dan wajahnya memerah. Awalnya, jika Lin Yi naik ke posisi hierarki Sekte Tiga Suci Murni, Gunung Hantu Yin dapat mengambil kembali uang itu kapan saja, tetapi siapa sangka Yang Xiao Tian tiba-tiba muncul selama pertemuan sekte. Yang Xiao Tian melemparkan slip hutang itu kembali ke pihak lain, sambil berkata, karena Gunung Hantu Yinmu meminjamkan uang kepada Lin Yi, maka kaulah yang seharusnya menuntutnya dari Lin Yi. Leluhur dari Gunung Hantu Yin ingin berdebat lebih lanjut, tetapi Yang Xiao Tian menyela, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk meninggalkan wilayah Sekte Tiga Suci Murni. Jika tidak, aku akan menyuruh orang-orangmu dari Gunung Hantu Yin datang dan mengambil jenazahmu. Wajah leluhur dari Gunung Hantu Yin berubah drastis. Dia tahu bahwa Yang Xiao Tian bukanlah tipe orang yang suka mengancam tanpa alasan. Seketika itu, dia tidak peduli dengan hal lain dan bersiap untuk melarikan diri dalam keadaan panik. Namun, tepat sebelum ia pergi, Yang Xiao Tian berkata, juga, kembalilah dan beritahu guru gunungmu, Lin Yi hanyalah seorang tetua dari Sekte Tiga Suci dan tidak memiliki wewenang untuk mentransfer hak penambangan pegunungan Taihang ke Gunung Hantu Yin. Aku memberi kalian waktu 1 hari bagi seluruh penduduk Gunung Hantu Yin untuk mundur dari pegunungan Taihang. Jika aku menemukan siapapun dari Gunung Hantu Yinmu yang menambang di pegunungan Taihang setelah 1 hari, aku akan mengeksekusi mereka tanpa ampun. Leluhur dari Gunung Hantu Yin terkejut sekaligus marah, apa yang kau katakan? Untuk mendapatkan hak penambangan di pegunungan Taihang, mereka telah membayar harga yang mahal dan memberikan banyak keuntungan kepada Lin Yi. Sekarang, Yang Xiao Tian malah menuntut agar mereka mundur dari pegunungan Taihang dalam waktu sehari. Hierarki Sekte Yang, melakukan ini sudah keterlaluan. Katanya dengan marah. Terlalu berlebihan. Tatapan mata Yang Xiao Tian dingin, ketika Gunung Hantu Yin dan Lin Yi bersekongkol untuk terus-menerus merampas aset Sekte Tiga Suci Murni, mengapa kau tidak mengatakan terlalu berlebihan saat itu? Mulai sekarang, jika kalian belum mundur dari pegunungan Taihang pada waktu yang sama besok, jangan salahkan saya jika saya bersikap tidak baik. Yang Xiao Tian melanjutkan, selain itu, perintahkan Gunung Hantu Yinmu untuk mengembalikan semua yang telah ditelannya dari Sekte Tiga Suci selama bertahun-tahun dalam waktu 10 hari. Termasuk pedang Tiga Suci. Jika tidak,
Dalam 10 hari, saya sendiri akan datang ke Gunung Hantu Yin Anda untuk mengambilnya. Adapun cara untuk mengambilnya kembali, itu sulit untuk dikatakan. Leluhur dari Gunung Hantu Yin gemetar ketakutan. Namun dia tidak berani berdebat lebih lanjut, mengambil slip utang itu dan buru-buru terbang pergi. Akhirnya, dalam waktu 1 jam, dia berhasil lolos dari wilayah Sekte Tiga Orang Suci Murni, dan kembali ke wilayah Gunung Hantu Yin mereka. Setelah kembali ke wilayah Gunung Hantu Yin, dia melaporkan situasi tersebut secara rinci kepada kepala gunung mereka. Apa yang kau katakan? Sang guru gunung dari Gunung Hantu Yin sangat marah mendengar ini. Awalnya, dia berharap leluhurnya dari Gunung Hantu Yin akan mengumpulkan bunga sebesar 1 miliar, tetapi di luar dugaan, bukan hanya tidak ada yang terkumpul, Yang Xiaotian juga memerintahkan murid-muridnya dari Gunung Hantu Yin untuk mundur dari pegunungan Taihang dalam waktu sehari. Dan untuk mengembalikan semua barang dari Sekte Tiga Suci dalam waktu 10 hari, termasuk pedang tiga suci. Yang Xiaotian sudah keterlaluan. Sialan, apa dia pikir Gunung Hantu Yin kita terbuat dari tanah liat? Apa dia benar-benar berpikir kita takut padanya? Di aula, seorang tetua Gunung Hantu Yin mengamuk, aku akan mengirim pasukan untuk memusnahkan Sekte Tiga Suci sekarang juga. Kota Iblis Segudang adalah pemimpin Sekte Iblis di benua leluhur. Dan Gunung Hantu Yin adalah pemimpin Sekte Jahat di benua leluhur. Jika ini terjadi pada zaman kuno, Gunung Hantu Yin tidak akan mampu menghancurkan Sekte Tiga Suci Murni. Tetapi sekarang, kekuatan Sekte Tiga Suci Murni tidak seperti dulu lagi. Wajah Master Gunung Yin Ghost semerah air, tetapi dia tidak berbicara. Bahkan unta mati pun lebih besar daripada kuda, bagaimana mungkin Sekte Tiga Suci Murni dapat dengan mudah dihancurkan? Selain itu, Yang Xiaotianlah yang sekarang memimpin Sekte Tiga Orang Suci Murni. Yang Xiaotian, sang guru Gunung Hantu Yin menghembuskan napas perlahan, di dalam hembusan napas itu, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meratap. Guru Gunung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu leluhur meminta petunjuk. Secara implisit mempertanyakan apakah akan menarik diri dari pegunungan Taihang. Dialah yang bertanggung jawab atas pegunungan Taihang. Semua orang menatap Master Gunung dari Gunung Hantu Yin. Menunggu keputusan dari guru Gunung Yin Ghost. Ekspresi pemimpin Gunung Yin Ghost berubah-ubah. Jika mereka mundur hanya karena kata-kata Yang Xiaotian, bagaimana para pemimpin sekte jahat lainnya di benua leluhur akan memandangnya sebagai pemimpin mereka? Selain itu, Yang Xiaotian tidak hanya menuntut agar mereka mundur dari pegunungan Taihang, tetapi dia juga ingin mereka mengembalikan semua barang milik Sekte Tiga Suci, termasuk pedang tiga suci. Mustahil baginya untuk mengembalikan semua barang itu. Keluarkan perintah pemimpin jahat kepada semua pemimpin sekte jahat di benua leluhur, instruksikan mereka untuk membawa pasukan mereka ke Gunung Hantu Yin. Kata kepala Gunung Hantu Yin dengan hikmat. Dia tidak menyebutkan apakah akan mundur dari pegunungan Taihang. Namun, dia telah membuktikan semuanya melalui tindakannya. Setelah leluhur dari Gunung Hantu Yin melarikan diri, Yang Xiaotian memerintahkan iblis penghancur langit, leluhur iblis darah, dan Lu Tua untuk mengerahkan pasukan. Pada saat yang sama, dia memanggil semua tetua dan leluhur Sekte Tiga Suci ke aula utama. Badai sedang datang. Keesokan harinya, Yang Xiaotian memerintahkan agar Lin Yi dibawa ke alun-alun utama dan kejahatannya menggelapkan harta karun diungkapkan di depan umum. Setelah pengungkapan tersebut, ia memberi Lin Yi kesempatan untuk membela diri. Lin Yi, yang sudah tersiksa hingga hampir mati, menatap Yang Xiaotian dan berkata, Yang Xiaotian, aku memang bersalah karena menggelapkan harta karun, tetapi kontribusiku kepada Sekte Tiga Suci selama bertahun-tahun sudah jelas bagi semua orang. Tanpa aku, Sekte Tiga Suci mungkin sudah lama binasa. Keberuntunganku seharusnya mengimbangi kematianku. Bab 2010, Urat Taihang Hancur. Lin Yi dengan percaya diri membual bahwa dia telah memberikan kontribusi kepada Sekte Tiga Orang Suci Murni, cukup untuk mengimbangi kematian. Yang Xiaotian bertanya dengan dingin, kau telah memberikan kontribusi kepada Sekte Tiga Suci Murni. Kontribusi apa? Bicaralah agar semua orang bisa mendengar. Lin Yi hendak mengatakan apa yang telah ia lakukan untuk Sekte Tiga Orang Suci selama bertahun-tahun, tetapi kata-katanya terhenti di ujung lidahnya. Jika dipikir-pikir, sepertinya ia memang tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Jika ada sesuatu yang dapat dianggap sebagai kontribusi, itu adalah bahwa ia telah merenovasi rumah gua miliknya dan banyak tetua lainnya,
meningkatkan energi spiritual di dalamnya, dan bermanfaat bagi kultivasi mereka. Namun, bisakah ini benar-benar dianggap sebagai kontribusi? Jika ada kontribusi yang bisa diberikan, itu adalah kerjasama erat yang ia bangun antara Sekte Tiga Orang Suci Murni dan Gunung Hantu Yin, serta klan leluhur melalui upayanya. Namun, kerjasama yang mendalam ini dicapai dengan mengorbankan kepentingan Sekte Tiga Orang Suci Murni. Sebagai contoh, ia memberikan hak mineral pegunungan Taixing kepada Gunung Hantu Yin. Dan dia memberikan danau naga tersembunyi kepada pemimpin klan muda dari klan leluhur. Melihat Lin Yi linglung dan tidak mampu berpikir jernih, Yang Xiaotian mengayunkan pedang iblis kekacauan miliknya, dan kepala Lin Yi terlempar ke udara, lalu jatuh ke tanah. Adapun murid Lin Yi, Li Zi, Yang Xiaotian tidak mengeksekusinya di depan umum tetapi menyuruhnya dicubit sampai mati di dalam sel yang gelap. Yang Xiaotian, setelah memenggal kepala Lin Yi, melirik para murid Sekte Tiga Suci yang hadir, siapapun yang berani mencelakai Sekte Tiga Suci, akan kuhukum sesuai aturan Sekte. Tidak ada pengecualian. Para tetua dan murid dari kelompok Lin Yi, di bawah tatapan Yang Xiaotian, semuanya gemetar ketakutan. Aku tahu beberapa di antara kalian, seperti Lin Yi, telah melakukan banyak hal selama bertahun-tahun untuk merugikan kepentingan Sekte Tiga Orang Suci Murni, menggelapkan banyak kekayaan Sekte. Yang Xiaotian melanjutkan, jika kalian mengembalikan semua ini dalam sehari, aku mungkin akan menunjukkan keringanan. Jika tidak, sehari kemudian, jika tertangkap lagi, Anda akan menghadapi hukuman yang lebih berat. Kata-kata Yang Xiaotian bergema di atas tiga urat suci murni. Dia tidak langsung memaksa semua orang untuk menyerahkan keuntungan mereka, tetapi memberi mereka waktu 1 hari untuk mempertimbangkan. Selanjutnya, Yang Xiaotian menyebutkan masalah pegunungan Taixing dan menginstruksikan Chen Long untuk mengumpulkan pasukan untuk menemaninya ke sana besok. Chen Long merasa sangat bersemangat, dan dengan hormat menuruti perintah tersebut. Malam itu terasa damai. Iblis pemusnah langit, monster tua iblis darah, dan lainnya melaporkan pergerakan Gunung Hantu Yin di dalam istana Yang Xiaotian. Penguasa Gunung Yin Ghost mengaktifkan perintah pemimpin jahat, mengumpulkan para pemimpin pasukan dari semua sekte jahat di benua leluhur di Gunung Yin Ghost, membuat keributan sedemikian rupa sehingga tidak dapat luput dari perhatian iblis pemusnah langit dan lainnya. Setelah mengetahui bahwa Master Gunung Yin Ghost telah mengaktifkan ordo pemimpin jahat, Yang Xiaotian tidak terlalu terkejut. Karena Master Gunung dari Gunung Hantu Yin telah mengaktifkan ordo pemimpin jahat, dia akan mengaktifkan ordo suci sejuta iblis, memanggil jutaan murid sekte iblis dari benua leluhur. Seketika itu juga, Yang Xiaotian mengaktifkan ordo suci 1000 iblis, mengumpulkan para pemimpin sekte iblis untuk membawa pasukan mereka ke sini. Guru suci, kami punya kabar tentang iblis gila naga merah, kata iblis pemusnah langit kepada Yang Xiaotian. Kami mengetahui bahwa bertahun-tahun yang lalu, iblis gila naga merah muncul di kota laut. Kota laut, Yang Xiaotian terkejut. Siti berada di wilayah klan leluhur. Kota ini juga merupakan salah satu kota kuno terpenting dari klan leluhur. Lalu, tanya Yang Xiaotian. Lalu, iblis gila naga merah menghilang, iblis pemusnah langit menggelengkan kepalanya, sambil berkata, dia belum muncul lagi sejak saat itu. Dengan kata lain, iblis gila naga merah menghilang di kota laut. Yang Xiaotian merenung, lanjutkan penyelidikan, laporkan informasi apapun tentang iblis gila naga merah kepadaku. Annihilating Heaven Demon dengan hormat menyetujui. Keesokan harinya, Chen Long datang melapor kepada Yang Xiaotian, mengatakan bahwa dia telah memanggil pasukan sekte tiga orang suci murni sesuai perintah, dan sementara itu, lebih dari 30 tetua telah mengakui kejahatan mereka dan mengembalikan hasil kejahatan mereka. Murid-murid lain dari kelompok Lin Yi juga mengembalikan hasil rampasan ilegal mereka. Ruang penyimpanan harta karun sekarang jauh lebih penuh. Yang Xiaotian mengangguk. Beberapa saat kemudian, dia, bersama dengan iblis pemusnah langit, Chen Long, dan yang lainnya, memimpin pasukan sekte tiga orang suci ke pegunungan Taixing. Setelah mencapai pegunungan Taixing, mereka tidak menemui perlawanan dari murid-murid Gunung Hantu Yin, tetapi ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di daerah mineral pegunungan Taixing, mereka mendapati tempat itu telah hancur lebur. Semua tambang telah berubah menjadi puing-puing. Melihat semua tambang di daerah mineral hancur menjadi puing-puing, Chen Long dan para murid sekte tiga orang suci murni menjadi marah. Jelas sekali,
Gunung Hantu Yin lebih memilih untuk menghancurkan semua tambang Gunung Taixing daripada meninggalkannya untuk Sekte Tiga Orang Suci Murni. Orang-orang Gunung Hantu Yin terlalu berlebihan. Seorang tetua dari Sekte Tiga Orang Suci Murni berkata dengan marah, dulu, Lin Yi memberi Gunung Hantu Yin hak penambangan selama 10.000 tahun di Pegunungan Taixing, hanya hak penambangan selama 10.000 tahun, bukan hak kepemilikan. Atas dasar apa mereka menghancurkan tambang kami? Para tetua semuanya dengan marah menyuarakan keluhan mereka. Guru suci, apakah sekarang kita akan pergi ke Gunung Hantu Yin? Tanya iblis pemusnah langit, penuh dengan niat membunuh. Pertama, mari kita menuju Danau Naga Tersembunyi, kata Yang Xiaotian dingin, biarkan pasukan kota iblis 1000 kali bergegas ke sana dengan kecepatan penuh. Dia ingin menunggu hingga pasukan kota iblis 1000 dan pasukan sekte iblis tiba terlebih dahulu. Dengan demikian, Yang Xiaotian memerintahkan anggota Sekte Tiga Orang Suci Murni untuk membersihkan pegunungan Taixing sementara dia, Iblis Pemusnah Langit, dan yang lainnya menuju Danau Naga Tersembunyi. Danau Naga Tersembunyi tidak jauh dari pegunungan Taixing, dan Yang Xiaotian beserta yang lainnya dapat sampai di sana paling lama dalam 3 hingga 4 jam. Saat Yang Xiaotian dan rombongannya menuju Danau Naga Tersembunyi, pewaris suci klan leluhur dan tetua Niheng, bersama dengan yang lain, sedang memulihkan diri di dalam danau tersebut. Seorang pemimpin klan leluhur datang untuk melaporkan situasi di pegunungan Taixing kepada pewaris suci dan Niheng. Mendengar bahwa Yang Xiaotian berniat merebut kembali pegunungan Taixing dari Gunung Hantu Yin, Niheng dan yang lainnya mengerutkan kening. Dilihat dari cara Yang Xiaotian bertindak, kemungkinan besar dia akan merebut kembali Danau Naga Tersembunyi selanjutnya. Kata Niheng dengan cemas. Sang pewaris suci dari klan leluhur, setelah mendengar ini, langsung menjawab dengan marah, dia berani. Setelah menguasai Danau Naga Tersembunyi, ia mencurahkan upaya yang signifikan untuk mengubahnya, memperlakukan Danau Naga Tersembunyi sebagai milik pribadinya, istana kesayangannya. Memikirkan Yang Xiaotian yang benar-benar merebut kembali Danau Naga Tersembunyi, dia menjadi marah dan ingin bertarung melawan Yang Xiaotian sampai mati. Niheng dan yang lainnya tetap diam, karena tahu bahwa orang lain mungkin tidak berani, tetapi Yang Xiaotian pasti akan berani merebut kembali Danau Naga Tersembunyi. Lalu sekarang, tanya Niheng kepada sang guru yang datang untuk melapor. Sang guru dengan cepat berkata, kelompok Yang Xiaotian telah tiba di pegunungan Taixing, tetapi ketika mereka tiba, murid-murid Gunung Hantu Yin telah menghancurkan seluruh pegunungan Taixing. Sekarang tempat itu menjadi tanah tandus. Pewaris suci klan leluhur mendengar ini dan bertepuk tangan sambil tertawa, hancur dengan baik. Hancur dengan memuaskan. Lalu berkata dengan penuh kebencian, jika Yang Xiaotian berani merebut kembali Danau Naga Tersembunyi, aku akan menghancurkannya seperti yang kulakukan pada Gunung Hantu Yin. Dia sudah memutuskan bahwa meskipun itu berarti mengubah Danau Naga Tersembunyi menjadi reruntuhan, dia tidak akan menyerahkannya kepada Yang Xiaotian. Lebih baik kita mempersiapkan diri lebih awal. Niheng masih merasa gelisah, katanya. Bab 2011, Pertempuran Gunung Hantu Yin. Bersiap, tidak perlu bersiap. Tepat ketika Niheng merasa gelisah, sebuah suara dingin terdengar. Niheng dan yang lainnya menatap dengan heran, hanya untuk melihat Yang Xiaotian entah bagaimana sudah tiba di luar aula. Selain Yang Xiaotian, ada ikan dunia bawah, iblis penghancur langit, dan beberapa lainnya. Melihat Yang Xiaotian dan yang lainnya muncul, pewaris suci leluhur dan yang lainnya semuanya panik. Yang Xiaotian, Danau Naga Tersembunyi sekarang adalah milik pribadi klan leluhurku. Kau menerobos wilayah klan leluhurku. Apa maksudmu? Teriak pewaris suci leluhur dengan marah. Properti pribadi klan leluhurmu. Mendengar ini, Yang Xiaotian wajahnya berubah dingin. Danau Naga Tersembunyi selalu menjadi milik Sekte Tiga Suci kami. Sekarang aku beri kau 1/4 jam untuk pergi, jika tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Mendengar Yang Xiaotian meminta mereka untuk segera berangkat dalam waktu 1/4 jam, para ahli dari klan leluhur yang hadir semuanya tampak tidak senang. Mereka baru saja melarikan diri dari perkumpulan 3 orang suci murni, hanya beberapa hari telah berlalu, dan Yang Xiaotian sekarang meminta mereka untuk pindah dari Danau Naga Tersembunyi. Pewaris suci leluhur itu merasakan amarah yang membara. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini, perasaan ini seperti anjing tunawisma yang terus-menerus digiring ke sana kemari. Yang Xiaotian, aku menolak untuk bergerak, aku ingin melihat bagaimana kau akan bersikap kurang ajar.
Pewaris suci leluhur itu dengan marah menunjuk ke arah Yang Xiaotian, aku tidak percaya kau berani membunuhku. Namun, begitu dia menunjuk ke arah Yang Xiaotian menggenggam jarinya, menjentikannya, dan langsung mematahkannya. Meskipun pewaris suci leluhur itu kuat, di hadapan Yang Xiaotian, yang telah menembus ke alam Raja Suci, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ni Heng, Ni Rong, dan yang lainnya hendak menyerang, tetapi dipukul mundur oleh Netherworld Fish, Destroying Heaven Demon, dan lainnya, menyebabkan para leluhur klan tertua terlempar ke dinding aula. Aula itu bergema dengan suara benturan tersebut. Wajah pewaris suci leluhur itu meringis kesakitan, namun dia masih menatap Yang Xiaotian dengan marah. Yang Xiaotian, jika kau berani, bunuh aku. Teriaknya, dan dengan tangan lainnya, dia meninju ke arah Yang Xiaotian. Namun begitu dia melayangkan pukulan, Yang Xiaotian menangkapnya, dan memutar tinjunya 360 derajat, suara tulang patah terus bergema. Pewaris suci leluhur itu sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Ni Heng dari klan leluhur dan para leluhur yang lebih tua maju dengan gegabah, tetapi tetap dipukul mundur oleh ikan dunia bawah, iblis penghancur langit, dan yang lainnya. Ni Heng dan yang lainnya gemetar karena energi dan darah yang bergejolak, darah menetes dari sudut mulut mereka. Yang Xiaotian dengan dingin menatap Ni Heng dan yang lainnya, aku hanya memberi kalian 1/4 jam. Setelah itu, jika kalian tidak bergerak, aku akan melumpuhkan urat suci kalian terlebih dahulu. Jika kau tidak pindah dalam waktu setengah jam, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu, lalu membuangmu. Apakah kau akan bergerak sendiri atau membiarkan aku melumpuhkan pembuluh sucimu, mematahkan anggota tubuhmu, lalu memindahkanmu? Putuskan sendiri. Kata-kata Yang Xiaotian terus-menerus menusuk hati pewaris suci leluhur, Ni Heng, dan yang lainnya. Yang Xiaotian, aku telah mengerahkan upaya besar selama berabad-abad untuk mengubah danau naga tersembunyi ini, aku lebih memilih mati daripada pindah. Teriak pewaris suci leluhur dengan marah, seolah berniat untuk berkonfrontasi secara keras kepala dengan Yang Xiaotian. Upaya besar untuk mengubah danau naga tersembunyi. Yang Xiaotian membalas dengan dingin, kau telah tinggal di danau naga tersembunyi Sekte Tiga Suci kami selama puluhan ribu tahun, aku bahkan belum memungut bunga darimu. Pewaris suci leluhur itu sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Yang Xiaotian mendorong pewaris suci leluhur ke arah Ni Heng dan yang lainnya, lalu memerintahkan Master Hantu Yin Yang dan yang lainnya untuk memperhatikan waktu dan bertindak segera setelah 1/4 jam berlalu. Meskipun Ni Heng dan yang lainnya sangat marah, mereka tahu ini bukan saatnya untuk menghadapi Yang Xiaotian secara langsung. Ni Heng menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada pewaris suci leluhur, pewaris suci, kita harus pergi sekarang, mari kita kembali ke wilayah klan leluhur dan merencanakan lebih lanjut di masa depan. Ni Rong dan para leluhur sesepuh lainnya juga mendesak pewaris suci leluhur. Berkat bujukan Ni Heng dan yang lainnya, kemarahan pewaris suci leluhur akhirnya mereda, dan kemudian, ditemani oleh Ni Heng dan yang lainnya, dia meninggalkan danau naga tersembunyi. Saat ia pergi, pewaris suci leluhur itu menatap Yang Xiaotian dengan penuh amarah. Dendam ini, pasti akan dia balas. Yang Xiaotian melihat kebencian di mata pewaris leluhur suci. Tapi dia tidak peduli. Tak lama kemudian, pewaris suci leluhur dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Setelah pewaris suci leluhur dan yang lainnya pergi, Yang Xiaotian memerintahkan iblis penghancur langit dan yang lainnya untuk mulai memeriksa danau naga tersembunyi, menghancurkan semua batasan yang ditinggalkan oleh klan leluhur. Kemudian mengatur ulang pembatasannya. Pewaris suci leluhur yang melarikan diri dari danau naga tersembunyi merasakan kehancuran batasan-batasannya, memikirkan usaha bertahun-tahun yang sia-sia, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak muntah darah. Yang Xiaotian, jika aku tidak membunuhmu, aku akan bersumpah untuk tidak lagi menjadi manusia. Dia melontarkan kata-katanya dengan geram sambil menggertakkan giginya. Setelah merebut kembali danau naga tersembunyi, Yang Xiaotian mengamati area tersebut dan menemukan semuanya terawat dengan baik. Bahkan terdapat taman obat di dalamnya yang dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan herbal, yang sangat cocok untuk mengisi kembali gudang harta karun Sekte Tiga Suci. Di bawah tanah danau naga tersembunyi terdapat urat suci naga, yang sangat bermanfaat untuk mengolah tubuh suci naga primordial. Setelah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Gunung Hantu Yin, Yang Xiaotian bermaksud untuk menghabiskan beberapa hari di sini untuk berkultivasi. Pada hari-hari berikutnya,
Yang Xiaotian tetap berada di Danau Naga tersembunyi untuk berkultivasi, menunggu pasukan Sekte Iblis dari benua leluhur. Sementara itu, saat Yang Xiaotian mengerahkan pasukan Sekte Iblis, para ahli Sekte jahat dari benua leluhur juga berkumpul di Gunung Hantu Yin. Beberapa hari berlalu, dan sejumlah besar ahli Sekte jahat telah berkumpul di Gunung Hantu Yin. Master Gunung Yin Ghost memandang gerombolan ahli Sekte jahat yang berdatangan, mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih semuanya. Pertempuran ini pasti akan sengit, jika ada yang ingin mundur, masih ada waktu. Jika ada yang mengundurkan diri, Gunung Hantu Yin tidak akan menyimpan dendam. Seorang ahli sekte jahat berdiri, berbicara dengan suara berdengung, Tuan Gunung, tidak perlu bersikap sopan, kita, sekte jahat benua leluhur, tentu saja harus bersatu, dan selain itu, Yang Xiaotian telah membunuh senior hantu pedang dan banyak ahli sekte jahat kita harus membalas dendam padanya. Jika tidak, dia mungkin benar-benar percaya bahwa sekte jahat seperti kita takut pada sekte iblis mereka. Para ahli sekte jahat lainnya juga berdiri, mengecam Yang Xiaotian. Master Gunung Hantu Yin mengangguk ke arah kelompok ahli sekte jahat. Namun, dia tahu bahwa Yang Xiaotian sekarang kuat, jadi mengandalkan sepenuhnya pada para ahli sekte jahat dari benua leluhur tidak akan cukup untuk menekan Yang Xiaotian. Lagi pula, Yang Xiaotian tidak hanya bisa memanggil para ahli sekte iblis dari benua leluhur, tetapi juga pasukan dari benua kabut dan sekte tiga suci. Dengan demikian, Gunung Hantu Yin telah meminta bantuan dari klan leluhur sejak awal. Mengingat hubungan yang tegang antara Yang Xiaotian dan klan leluhur, mereka pasti akan ikut campur. Selain itu, ia meminta bantuan dari pemimpin sekte jahat di benua sembilan petir sekitarnya, yang juga setuju untuk mengirimkan pasukan. Begitu pasukan sekte jahat dari benua sembilan petir tiba, dan dengan benua leluhur serta sekte jahat benua sembilan petir bersekutu, Yang Xiaotian pasti akan dikalahkan. Namun, pasukan sekte jahat dari benua sembilan petir membutuhkan waktu sebulan untuk tiba, jadi jika mereka bisa menahan Yang Xiaotian selama sebulan, kemenangan pasti akan menjadi milik Gunung Hantu Yin. Waktu berlalu begitu saja. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Sebelumnya, Yang Xiaotian telah memberi Gunung Hantu Yin waktu 10 hari untuk mengembalikan 3 pedang suci murni dan barang-barang lainnya, dan tenggat waktu ini telah terlampaui. Pada hari itu, ketika kepala Gunung Yin Ghost Mountain sedang berdiskusi dengan para ahli sekte jahat tentang cara menghadapi pasukan Yang Xiaotian, tiba-tiba, sebuah ledakan besar menggema, menyebabkan seluruh gerbang Yin Ghost Mountain bergetar hebat. Bab 2012, Yang Xiaotian dilarang masuk aula utama. Seketika itu juga, penduduk Gunung Hantu Yin melihat sebuah kuali raksasa penopang langit muncul di atas pintu masuk gunung. Kuali raksasa ini sangat besar, sulit digambarkan dengan kata-kata. Gunung Hantu Yin adalah sekte jahat pertama di benua leluhur, dan pintu masuknya sangat besar, tetapi ketika kuali emas agung keluarga Gao meluas, tampaknya menutupi pintu masuk gunung tersebut. Yang Xiaotian, saat mereka melihat kuali emas agung ini, ekspresi semua orang di Gunung Hantu Yin berubah. Setelah pertempuran di Kota Iblis Seribu, semua orang tahu bahwa Yang Xiaotian memiliki kuali emas agung yang menakutkan. Kuali di depan mereka itu persis milik Yang Xiaotian. Namun, menurut informasi dari guru Gunung Hantu Yin, Yang Xiaotian dan yang lainnya masih membutuhkan beberapa hari untuk mencapai pintu masuk gunung. Sekarang, kuali besar emas milik Yang Xiaotian tiba-tiba muncul. Apa yang sedang terjadi? Meskipun situasinya tidak jelas, guru Gunung Hantu Yin tersadar dan dengan tegas berteriak, "Semua murid Gunung Hantu Yin, patuhi perintahku, serang dan bunuh musuh." Begitu selesai berbicara, Guru Ding turun lagi dengan suara dentuman yang menggelegar. Kali ini, Guru Ding membakar 200 bagian dari 13 lapisan air suci Dao, menyerang dengan kekuatan penuh. Daya hancur dari petir Dao bahkan lebih kuat daripada serangan pertama. Saat Master Ding turun dengan gemuruh, ikan dunia bawah, iblis penghancur langit, dan monster tua iblis darah muncul di berbagai sudut pintu masuk gunung, secara bersamaan melancarkan serangan dengan segenap kekuatan mereka. Seketika itu juga, pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari langit, membombardir secara bersamaan. Melihat pasukan iblis menyerbu seperti gelombang pasang, Master Gunung Hantu Yin dan yang lainnya tercengang. Pasukan kota iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata memang benar, itu adalah pasukan kota iblis tak terhitung yang telah datang.
Selain pasukan kota iblis 1000, terdapat juga banyak pasukan dari sekte iblis benua leluhur dan pasukan kota dunia bawah. Apa yang terjadi? Master Gunung Hantu Yin meraung marah, bukankah dikatakan bahwa pasukan Yang Xiaotian akan tiba dalam 3 hari lagi? Pada saat ini, Yang Xiaotian muncul di atas Gunung Hantu Yin, matanya dingin menatap penguasa gunung. Pasukan Sekte Tiga Suci dan sebagian kecil pasukan Sekte Iblis memang akan tiba 3 hari kemudian. Namun, dia telah memimpin pasukan kota Iblis 1000 dan pasukan benua kabut untuk tiba lebih dulu. Dia sengaja menunda kedatangan pasukan Sekte Tiga Orang Suci selama 3 hari untuk menyesatkan Gunung Hantu Yin dan mengejutkan mereka. Bunuh! Teriakan perang pasukan iblis bergema di langit. Kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi menyelimuti seluruh Gunung Hantu Yin. Di tengah ledakan dahsyat, Master Gunung Hantu Yin melihat formasi besar Hantu Yin hancur berkeping-keping. Master Gunung dan para ahli dari Gunung Hantu Yin tercengang. Arai Agung Gunung Hantu Yin adalah arai sekte jahat pertama di benua leluhur, seharusnya tidak mudah dihancurkan kecuali salah satu tetua yang mengoperasikannya berhenti selama serangan pasukan iblis. Itulah sebabnya formasi besar Gunung Hantu Yin hancur berkeping-keping. Ada seorang pengkhianat di antara para tetua Gunung Hantu Yin. Siapa? Siapa yang mengkhianati Gunung Hantu Yin? Wajah Master Gunung Hantu Yin sangat jelek. Namun saat ini, tidak ada waktu untuk menyelidiki secara menyeluruh siapa yang telah mengkhianati Gunung Hantu Yin, karena pasukan kota Iblis 1000 dan pasukan benua kabut telah membanjiri Gunung Hantu Yin. Meskipun Gunung Hantu Yin telah bersiap selama 10 hari terakhir, persiapan tersebut belum lengkap, dan menghadapi pasukan iblis yang terus-menerus menyerang, para murid sempat panik dan bingung. Teriakan bergema satu demi satu. Darah dengan cepat menodai berbagai gunung dan sungai di Gunung Hantu Yin. Yang Xiaotian sepenuhnya melepaskan kekuatan hati keabadian pertama dan 14 tubuh suci, maju bersama Guru Ding menuju aula utama Gunung Hantu Yin. Aula utama adalah pusat pertahanan utama di Gunung Hantu Yin. Setelah dihancurkan, menyerang Gunung Hantu Yin akan menjadi jauh lebih mudah. Ikan dunia bawah, iblis penghancur langit, dan lainnya mengikuti dan melindungi Yang Xiaotian dengan saksama, membasmi kejahatan dimanapun ia menghalangi. Entah itu ikan dunia bawah, iblis penghancur langit, atau monster tua iblis darah, semuanya bertarung dengan segenap kekuatan. Ikan dunia bawah telah mengungkapkan wujud aslinya, dalam kondisi terkuatnya. Melihat Yang Xiaotian menyerbu ke arah aula utama, mata Master Gunung Hantu Yin dipenuhi dengan niat membunuh. Sambil mengacungkan pedang hantu, dia menyerang, Yang Xiaotian, hari ini aku akan menghancurkanmu, yang pertama dari keabadian. Pedang hantu di tangannya menebas, dan sejumlah besar roh hantu meraung keluar. Namun, ekor raksasa ikan dunia bawah menyapu, menyebarkan roh hantu menjauh. Menghancurkan iblis langit, monster tua iblis darah, dan lainnya secara bersamaan menyerang, menghadapi Master Gunung Hantu Yin. Meskipun sang penguasa gunung dikenal sebagai kepala sekte jahat benua leluhur, kekuatannya sedikit lebih lemah daripada Raja Iblis Batian. Oleh karena itu, kelompok tersebut merasa lebih mudah untuk melawannya dibandingkan dengan Raja Iblis Batian. Sementara itu, Yang Xiaotian terus menyerbu menuju aula utama Gunung Hantu Yin. Para murid di alam Raja Suci mencoba menghadangnya, tetapi Yang Xiaotian melayangkan pukulan, menyebabkan mereka semua meledak. Bunuh Yang Xiaotian, teriak seorang tetua Gunung Hantu Yin dengan marah, menyerang Yang Xiaotian tanpa perhitungan. Tetua ini berada di alam tingkat ketiga Kaisar Suci. Saat menyerang, Yang Xiaotian mengaktifkan jalur Suci Keitian. Kali ini, dia sepenuhnya melepaskan semua kekuatan jalan Suci Keitian. 129.600. Ketika mereka melihat jalur Suci Keitian di sekitar Yang Xiaotian berjumlah 129.600, para master dari Gunung Hantu Yin dan Sekte Jahat semuanya tercengang. Ini adalah pertama kalinya Yang Xiaotian memperlihatkan 129.660 untaian jalur Suci Keitian miliknya kepada semua orang. Pasukan Kota Iblis 1000, setelah menyaksikan penampilan Yang Xiaotian, tidak hanya terkejut tetapi juga gembira, berteriak dengan antusias, Guru Suci Kekuatan Suci. Peragaan 129.600 untaian jalur Suci Keitian oleh Yang Xiaotian tidak diragukan lagi merupakan stimulan bagi pasukan Kota Iblis 1000 dan pasukan kabut, yang semakin memperkuat serangan mereka.
Di bawah kekuatan 129.600 untaian jalur suci Keitian itu, tetua alam tingkat ketiga Kaisar Suci dari Gunung Hantu Yin terlempar jauh, meledak menjadi kabut darah. Bahkan baju zirah pelindungnya yang tebal pun tidak berguna. Sang guru Gunung Hantu Yin memandang untaian jalur suci Keitian yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Yang Xiaotian, dan hatinya bergetar. Bakat luar biasa Yang Xiaotian benar-benar melampaui imajinasinya. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengembangkan begitu banyak untaian jalan suci Keitian hingga mencapai 129.600? Apakah dia benar-benar makhluk dari alam suci? Tidak mengherankan jika Master Gunung Hantu Yin meragukan apakah Yang Xiaotian adalah makhluk dari alam suci, karena biasanya, makhluk dari alam suci tidak dapat mengolah begitu banyak untaian jalur suci Keitian. Setelah meledakkan tetua itu, Yang Xiaotian melanjutkan terbang menuju aula utama Gunung Hantu Yin. Jika makhluk setingkat leluhur mencoba membunuh Yang Xiaotian, Guru Ding akan segera menggunakan 3 serangan zaman. Melihat Yang Xiaotian terus mendekati aula utama, Master Gunung Hantu Yin dengan marah berteriak, "Tahan Yang Xiaotian, jangan biarkan dia masuk ke aula utama." Sejumlah ahli dari Gunung Hantu Yin menyerbu keluar, menyerangnya, tetapi para murid tidak dapat menghentikan Yang Xiaotian, dan tokoh-tokoh setingkat leluhur pun tidak dapat menghentikan Guru Ding. Yang Xiaotian tetap terbang menuju aula utama. Menyaksikan hal ini, Master Gunung Hantu Yin menjadi panik dan marah, meraung dengan geram. Energi hantu melonjak tak terkendali, dan roh-roh suci yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, jumlahnya lebih dari 600.001, 1000 lebih banyak daripada Lin Yi. Bab 2013, gunakan setengah ruang harta karun untuk membunuh Yang Xiaotian. Master Gunung dari Gunung Hantu Yin melancarkan serangan habis-habisan terhadap kelompok ikan neter, memaksa mereka mundur sebelum berbalik untuk membunuh Yang Xiaotian. Namun, tepat ketika energi pedang hantu miliknya mencapai Yang Xiaotian, energi itu diblokir oleh perisai cahaya emas milik Guru Ding. Energi pedang itu menghantam perisai cahaya keemasan, menyebabkan ruang tersebut bergetar hebat. Bahkan dengan perlindungan perisai cahaya emas milik Guru Ding, Yang Xiaotian masih terguncang, darah dan energinya melonjak tak terkendali. Namun, itu hanyalah masalah lonjakan darah dan energinya. Saat penguasa Gunung Hantu Yin mencoba serangan lain, ikan neter dan beberapa iblis penghancur langit lainnya telah muncul di belakangnya, memaksanya untuk menyerah pada Yang Xiaotian dan menghadapi serangan gabungan mereka. Kali ini, meskipun pasukan Sekte Tiga Suci Murni belum tiba, banyak ahli sekte jahat dari benua leluhur juga belum tiba, begitu pula pasukan klan leluhur dan benua 9 petir, sehingga pasukan kota iblis 1000 dan benua kabut, dengan kekuatan yang luar biasa, terus mendorong mundur para murid Gunung Hantu Yin. Dulu, ketika Yang Xiaotian memimpin pasukan benua kabut melawan pasukan sekte iblis Batian, itu adalah pertempuran yang sangat sengit. Namun sekarang, kebrutalannya bahkan melampaui itu. Mayat-mayat dari Gunung Hantu Yin, kota iblis 1000, dan murid-murid benua kabut terus berjatuhan dari langit. Bumi berguncang hebat. Pertempuran ini mengejutkan berbagai faksi di seluruh benua leluhur. Ini adalah perang antara sekte iblis dan sekte jahat di benua leluhur. Banyak makhluk perkasa berbondong-bondong ke tempat kejadian, mengamati pertempuran dari kejauhan. Melihat jasad para murid dari berbagai sekte besar berjatuhan seperti hujan, semua orang terguncang. Setelah pertempuran ini, aku khawatir sekte-sekte jahat itu akan dimusnahkan, gumam seorang kaisar agung kekaisaran kepada dirinya sendiri. Jika sekte-sekte jahat dimusnahkan, maka sekte-sekte iblis akan menjadi satu-satunya kekuatan dominan di benua leluhur. Ada kemungkinan bahwa bahkan klan leluhur pun tidak mampu menekan sekte-sekte iblis. Karena setelah pertempuran ini, begitu Yang Xiaotian telah menguasai pasukan Gunung Hantu Yin dan sekte-sekte jahat di benua leluhur, kekuatan kota 1000 iblis akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Pada saat itu, kota iblis segudang akan cukup tangguh untuk menghadapi klan leluhur. Setelah mengetahui tentang pertempuran besar itu, Feng Yuanshan juga memimpin para ahli keluarga Feng untuk mengamati dari jauh. Menyaksikan kekalahan beruntun pasukan Gunung Hantu Yin, ia merasa sulit untuk tetap tenang. Terutama setelah melihat 12.960 jalur suci Keitian milik Yang Xiaotian, Feng Yuanshan dan para ahli lainnya sangat terkejut, seolah-olah lautan telah bergejolak di dalam hati mereka. Selama pertempuran di kota iblis 1001, Yang Xiaotian mengungkapkan 11.424 jalur suci Keitian,
yang telah membuat semua orang tercengang, dan sekarang Feng Yuanshan menyadari bahwa itu bahkan bukan batas kemampuannya. 12.960, Feng Yuanshan menarik napas dalam-dalam, bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan oleh Phoenix Surgawi Sembilan Langit setelah mengetahui bahwa seorang jenius yang memiliki 12.960 jalur suci Keitian muncul di dunia. Feng Junyu berdiri di samping ayahnya, Feng Yuanshan, menatap sosok yang Xiao Tian, dadanya naik turun dengan cepat. Belum pernah ada pria yang membuatnya merasa seperti ini. Para murid Gunung Hantu Yin terus mundur secara berurutan. Akhirnya, Yang Xiaotian menorehkan jejak darah untuk mencapai aula utama Gunung Hantu Yin. Melihat Yang Xiaotian telah menerobos masuk ke aula utama Gunung Hantu Yin mereka, kepala Gunung Hantu Yin merasakan gelombang kepanikan. Jangan khawatir, Guru Gunung. Sekalipun Yang Xiaotian menerobos aula utama, dia tidak akan bisa masuk ke dalam. Seorang tetua dari Gunung Hantu Yin meyakinkan. Aula utama Gunung Hantu Yin dijaga ketat dengan berbagai rintangan, dan menurut pandangannya, seorang raja suci seperti Yang Xiaotian sama sekali tidak mungkin bisa menembus aula utama mereka. Belum lagi, bahkan Netherfish dan makhluk lainnya pun tidak bisa menerobosnya secara paksa. Sesampainya di luar pintu masuk utama aula utama Gunung Hantu Yin, Yang Xiaotian melirik batasan-batasan aula utama, lalu mulai melambaikan tangannya, menyebabkan rune yang tak terhitung jumlahnya turun dari kehampaan dan meresap ke dalam aula utama. Kemudian, Tetua Gunung Hantu Yin menyaksikan pintu aula utama perlahan terbuka. Menyaksikan hal ini, tetua yang dengan percaya diri menyatakan bahwa Yang Xiaotian tidak akan pernah bisa masuk ke aula utama mereka menjadi malu. Melihat Yang Xiaotian begitu cepat menembus batasan aula utama Gunung Hantu Yin mereka, bahkan kepala Gunung Hantu Yin pun merasa sulit mempercayainya. Dia langsung berpikir ada pengkhianat di antara para tetua Gunung Hantu Yin yang telah memberikan batasan formasi agung kepada Yang Xiaotian. Jika tidak, dia tidak akan percaya bahwa Yang Xiaotian, seorang raja suci, dapat menembus batasan formasi besar aula utama mereka. Dan melakukannya dengan begitu cepat. Penguasa Gunung Yin Ghost tidak punya waktu untuk berpikir lebih lanjut dan dengan putus asa menyerang Yang Xiaotian, tetapi kali ini, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat menembus garis pertahanan Netherfish dan yang lainnya. Maka, Yang Xiaotian, di bawah pengawasan ketat Guru Gunung dan sejumlah ahli Gunung Hantu Yin, memasuki aula utama Gunung Hantu Yin. Di kejauhan, Feng Yuanshan dan sekelompok ahli, melihat Yang Xiaotian menerobos masuk ke aula utama Gunung Hantu Yin, mengamati dengan tegang. Jika Yang Xiaotian benar-benar menguasai formasi agung gerbang sekte Gunung Hantu Yin, maka Gunung Hantu Yin tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bunuh Yang Xiaotian untukku. Sang penguasa Gunung Hantu Yin, yang tidak mampu menembus garis pertahanan ikan Nether dan lainnya, hanya bisa meraung, siapapun yang membunuh Yang Xiaotian akan diberi hadiah 100 miliar dari Gunung Hantu Yin. 100 miliar. Bukan 1 miliar, bukan 200 miliar. Tapi 100 miliar. Bahkan Feng Yuanshan dan yang lainnya pun sangat terguncang. Gunung Hantu Yin rela bangkrut demi melenyapkan Yang Xiaotian. Namun mereka juga tahu bahwa kemenangan atau kekalahan bergantung pada momen ini, dan membunuh Yang Xiaotian sangat penting, jadi jika Gunung Hantu Yin dapat membunuh Yang Xiaotian, 100 miliar itu akan sepadan. Terpikat oleh iming-iming hadiah 100 miliar dari Master Gunung Yin Ghost, murid-murid Gunung Yin Ghost yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan pertahanan dan menyerbu dengan gila-gilaan menuju aula utama, bersama dengan para ahli sekte jahat lainnya yang maju tanpa mempedulikan apapun untuk membunuh Yang Xiaotian. Lutua hanya bisa memimpin pasukan benua kabut untuk mencegat dengan segenap kekuatan mereka, mencoba memberi tuan muda mereka lebih banyak waktu. Setelah Yang Xiaotian sampai di aula utama, pandangannya tertuju pada gambar suci di dalamnya. Gambar suci ini adalah milik leluhur yang mendirikan Gunung Hantu Yin, dan kendali atas pembatasan formasi agung mereka terletak di dalamnya. Untuk menguasai formasi agung Gunung Hantu Yin, dia harus mematahkan batasan dari citra suci. Berdiri di hadapan gambar suci, Yang Xiaotian mulai mempelajari batasan-batasannya. Namun, batasan-batasan pada gambar suci itu tersembunyi di dalam, dan dia harus memancingnya keluar. Yang Xiaotian mengamati sejenak, lalu menyalurkan kekuatan benih iblis bawaan di dalam dirinya. Kekuatan benih iblis bawaan meresap ke dalam citra suci, dan di bawah pengaruhnya, batasan-batasan di dalam citra suci terungkap sepenuhnya.
Setelah semua batasan terungkap, Yang Xiaotian mulai mempelajarinya. Sementara Yang Xiaotian mempelajari batasan-batasan formasi besar Gunung Hantu Yin, suara pertempuran dari luar semakin mendekat, menunjukkan bahwa Gunung Hantu Yin dan berbagai ahli sekte jahat terus menerobos pertahanan Lutua dan yang lainnya, serta mendekati aula utama. Melihat semua orang mendekati aula utama, penguasa Gunung Hantu Yin melihat secercah harapan dan berteriak sekali lagi, siapapun yang membunuh Yang Xiaotian, aku akan memberinya setengah dari gudang harta karun Gunung Hantu Yin. Semua orang tersentak. Gunung Hantu Yin adalah pemimpin sekte jahat di benua leluhur, dan jumlah yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun sungguh di luar imajinasi. Nilai setengah dari gudang harta karun mereka tak terbayangkan bagi siapapun. Bunuh. Mendengar ini, semua murid Gunung Hantu Yin dan para ahli sekte jahat bergegas menuju aula utama seolah-olah mereka telah disuntik adrenalin. Bab 2014, Kejatuhan Penguasa Gunung dari Gunung Hantu Yin. Oud Lu memimpin pasukan benua kabut dalam upaya panik untuk menghentikan mereka, tetapi mereka tidak mampu menahan para murid Gunung Hantu Yin, yang tergerak oleh harta karun dari separuh gudang gunung tersebut. Murid-murid dari Gunung Hantu Yin yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong menuju aula utama seperti banjir. Namun, tepat ketika para murid hendak bergegas masuk ke aula utama, mereka dihalangi oleh perisai cahaya emas. Itu adalah Tuan Ding. Melihat ini, para murid Gunung Hantu Yin dengan marah menyerang perisai cahaya emas milik Guru Ding. Meskipun pertahanan Master Ding sangat menakjubkan, di bawah serangan tanpa henti dari para murid yang mengalir seperti gelombang pasang, perisai cahaya emas terus bergetar. Selain itu, dengan kedatangan beberapa pemimpin sekte dari sekte jahat, perisai cahaya emas milik Guru Ding terdorong ke dalam. Dengan kecepatan seperti ini, bahkan Guru Ding pun tidak akan bertahan lama. Guru Ding terus-menerus membakar 13 lapisan air suci Dao, dengan cahaya yang berkobar, melemparkan dan membunuh para murid yang menyerang. Namun, saat satu gelombang murid dilemparkan dan dibunuh, lebih banyak lagi yang berdatangan. Yang Xiaotian merasakan situasi Guru Ding dan tahu bahwa waktu sangat penting, jadi dia sepenuhnya fokus pada penguraian rune pada gambar suci leluhur Gunung Hantu Yin. Di luar, suara dentuman keras terus terdengar tanpa henti. Namun, dunia Yang Xiaotian menjadi sunyi. Di mata Yang Xiaotian, hanya ada rune. Gambar suci itu memiliki total 100.000 rune, dan mustahil baginya untuk memahami semuanya dalam waktu singkat. Namun, dia hanya perlu menguraikan 100 rune yang paling penting. Asalkan dia memahami 100 rune itu, dia bisa mengaktifkan larangan susunan agung aula utama. Begitu dia mengendalikan dan mengaktifkan larangan susunan besar aula utama, dia tidak akan takut pada murid-murid Gunung Hantu Yin manapun. Di bawah konsentrasi penuh Yang Xiaotian, 100 rune terpenting mulai memancarkan cahaya secara berurutan. 70, 71, 80, 90. Melihat Yang Xiaotian hampir sepenuhnya memahami 100 rune teratas, dengan ledakan yang menggema, perisai cahaya emas Guru Ding hancur berkeping-keping oleh kerumunan pemimpin sekte jahat. Seluruh aula bergetar hebat. Seperti tsunami, kekuatan itu menerjang ke arah Yang Xiaotian. Tepat ketika semua orang mengira Yang Xiaotian akan terlempar, tiba-tiba, cahaya gelap menyebar ke seluruh tubuh Yang Xiaotian, dan dia lenyap begitu saja. Teknik Dewa Iblis Kegelapan. Rasa dingin menyelimuti hati para pemimpin sekte jahat. Sementara itu, rune pada gambar suci terus bersinar. Meskipun Yang Xiaotian menghilang tanpa jejak, dia masih berusaha menguraikan rune pada gambar suci tersebut. 99. Berkat pemahaman Yang Xiaotian yang terus-menerus, rune ke-99 menyala. Ketika leluhur tua Gunung Hantu Yin melihat ini, ekspresinya berubah drastis, dan dengan tergesa-gesa berteriak, hentikan Yang Xiaotian. Namun tepat setelah dia selesai berbicara, rune ke-100 menyala. Ketika 100 rune terpenting menyala, lapisan cahaya menyembur dari seluruh aula utama Gunung Hantu Yin. Kekuatan dahsyat dari formasi agung melesat keluar dari aula utama seperti letusan gunung berapi. Melihat ini, beberapa pemimpin sekte jahat mundur karena terkejut. Namun, beberapa murid Gunung Hantu Yin tidak mampu menghindar, dan mereka dilalap oleh kekuatan formasi agung, seketika berubah menjadi kabut darah. Beberapa pemimpin sekte jahat yang berhasil keluar dari aula utama memandang para murid Gunung Hantu Yin yang diliputi kekuatan formasi agung, semuanya masih terguncang. Setelah semua pemimpin sekte jahat meninggalkan aula utama,
Yang Xiaotian muncul kembali di dalam untuk melanjutkan penguraian rune-rune lain dari gambar suci. Pada saat yang sama, di bawah kendali Yang Xiaotian, kekuatan formasi besar terus meningkat, dan semua murid Gunung Hantu Yin yang mendekat terbunuh. Sebanyak yang datang, sebanyak pula yang terbunuh. Tidak ada murid dari Gunung Hantu Yin yang mampu menerobos masuk ke aula utama lagi. Pemimpin Gunung Yin Ghost Mountain melihat gelombang kekuatan formasi agung, dan wajahnya berubah drastis. Bagaimana Yang Xiaotian bisa mengendalikan formasi besar aula utama secepat itu? Dengan formasi agung aula utama berada di bawah kendali Yang Xiaotian akan mengendalikan semakin banyak formasi, dan segera seluruh formasi agung Gunung Hantu Yin akan berada di bawah kendalinya. Hubungi klan leluhur, tanyakan di mana pasukan mereka. Teriak Master Gunung Yin Ghost kepada para tetua dan leluhurnya. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan pasukan klan leluhur. Adapun pasukan dari benua sembilan petir, mereka terlalu jauh dan tidak dapat diandalkan saat ini. Setelah mendengar hal ini, para tetua dan leluhur Gunung Hantu Yin segera menghubungi pasukan klan leluhur. Namun, meskipun sudah dihubungi, tidak ada balasan yang diterima. Dalam penantian penuh kecemasan para tetua dan leluhur Gunung Hantu Yin, larangan formasi agung di satu puncak demi puncak di Gunung Hantu Yin diaktifkan oleh Yang Xiaotian, memancarkan lapisan cahaya yang cemerlang. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian telah menguasai larangan susunan besar dari ratusan puncak yang mengelilingi aula utama Gunung Hantu Yin. Bukan hanya aula utama yang tidak bisa didekati oleh para murid Gunung Hantu Yin, mereka bahkan tidak bisa mendekati ratusan puncak lainnya. Selain itu, puncak-puncak yang berada di bawah kendali Yang Xiaotian terus meningkat, dengan wilayah yang semakin luas. Dalam beberapa hari saja, Yang Xiaotian akan sepenuhnya menguasai seluruh formasi besar Gunung Hantu Yin. Melihat hal ini, Master Gunung Yin Ghost semakin murung, menyaksikan murid-muridnya berguguran satu demi satu. Kini, ia akhirnya memahami perasaan yang pernah dimiliki Raja Iblis Batian. Dalam keadaan linglung, dia seolah meramalkan akhir yang mirip dengan akhir Raja Iblis Batian. Guru, Anda pergi duluan, kami akan melindungi Anda. Beberapa tetua Gunung Hantu Yin yang memperhatikan penaklukan terus-menerus formasi besar mereka oleh Yang Xiaotian, menyadari situasi genting, dan bergegas menghampiri, dengan segera memberi nasihat kepada pemimpin gunung. Sang penguasa gunung memang sempat berpikir untuk pergi, tetapi Netherfish dan yang lainnya menyerang terlalu ganas, sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Kini, dikelilingi oleh Netherfish dan yang lainnya dalam pertempuran, seperti yang pernah dialami Raja Iblis Batian, luka-lukanya terus bertambah. Dengan segala cara, pastikan guru pergi. Semakin banyak tetua Gunung Hantu Yin berteriak. Namun, tangisan mereka terus-menerus terputus. Beberapa pemimpin sekte jahat yang awalnya mengecam Yang Xiaotian, melihat situasi yang tidak menguntungkan, diam-diam melarikan diri dalam kepanikan. Dengan mundurnya para ahli sekte jahat ini, para murid Gunung Hantu Yin tidak dapat lagi bertahan dan mengalami kekalahan telak. Yang Xiaotian, aku bersedia mengembalikan semua harta karun sekte Tiga Suci. Pinta pemimpin Gunung Yin Ghost, akhirnya mengalah kepada Yang Xiaotian. Aku bilang aku akan datang menjemput mereka sendiri dalam 10 hari, dan sekarang 10 hari telah berlalu. Suara dingin Yang Xiaotian terdengar dari dalam aula utama. Sekarang setelah 10 hari berlalu, mengambilnya secara pribadi berarti Gunung Hantu Yin tidak lagi perlu mengembalikannya. Sang Master Gunung dari Gunung Hantu Yin tidak bisa menahan rasa penyesalan. Namun dia tahu penyesalan tidak ada gunanya sekarang. Semuanya, bunuh musuh dengan segenap kekuatan kalian. Bunuh semua antek Yang Xiaotian dari kota Iblis Seribu. Penguasa Gunung Hantu Yin menyerang Netherfish dan yang lainnya dengan putus asa, menyadari bahwa kompromi adalah hal yang mustahil. Dia berteriak dengan garang kepada Netherfish, Destroying Heaven Demon, dan yang lainnya, kalian pikir mengikuti Yang Xiaotian akan membawa kalian pada akhir yang baik. Jika penguasa alam suci mengetahui bahwa Yang Xiaotian memiliki tubuh suci naga primordial, dia pasti tidak akan mengampuni Yang Xiaotian. Long Yi, leluhur klan Long, Long Ye, dan para ahli klan Long lainnya semuanya tewas di tangan penguasa alam suci. Jika dia mengetahui bahwa Yang Xiaotian memiliki tubuh suci naga primordial, dia pasti akan membunuh Yang Xiaotian untuk melenyapkan semua harapan kebangkitan klan Long. Bab 2015, Mencaplok Gunung Hantu Yin.
Mendengar Master Gunung Yin Gos menyebutkan bahwa Master Alam Suci tidak akan mengampuni Yang Xiaotian di masa depan, Netherfish membalas dengan dingin, itu bukan urusanmu. Kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Lalu melanjutkan memperkuat serangan mereka dengan Destroying Heaven Demon dan yang lainnya. Berkat upaya bersama Netherfish, Destroying Heaven Demon, dan lainnya, luka-luka Master Gunung Yin Gos semakin parah. Meskipun Master Gunung dari Gunung Hantu Yin telah mengkultivasi tubuh 100 kehidupan Hantu Yin, itu tetap tidak berguna. Tubuh 100 nyawa Hantu Yin adalah tubuh suci tingkat atas yang sangat tangguh dari Sekte Jahat, yang konon memiliki 100 nyawa dan kekuatan pemulihan yang luar biasa setelah dikembangkan hingga puncaknya. Namun, betapapun menakjubkannya pemulihan tubuh 100 kehidupan Hantu Yin, di bawah serangan gabungan ikan neter, iblis penghancur langit, dan lainnya, penguasa Gunung Hantu Yin tetap menghadapi kematian yang sudah di depan mata. Beberapa kali, penguasa Gunung Yin Gos hampir saja lehernya digorok oleh monster tua iblis darah. Para tetua dan leluhur Gunung Hantu Yin ingin menyelamatkan guru gunung, tetapi mereka sendiri seperti Buddha tanah liat yang menyeberangi sungai, tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, apalagi menyelamatkan guru gunung. Selain itu, seiring berjalannya waktu, jumlah tetua dan leluhur yang gugur semakin bertambah. Pertempuran berlanjut hingga malam hari. Bahkan di tengah kegelapan malam, warna merah darah bumi tak bisa disembunyikan. Darah di bumi mengalir membentuk sungai, mengalir di antara puncak-puncak gunung. Aroma darah memenuhi seluruh area Gunung Hantu Yin. Feng Yuanshan dan yang lainnya semuanya terkejut. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini jarang terlihat bahkan selama zaman kuno benua leluhur. Pada saat ini, para ahli sekte jahat lainnya yang awalnya berencana untuk mendukung Gunung Hantu Yin telah lama melarikan diri, hanya menyisakan para murid Gunung Hantu Yin yang melawan dengan sia-sia. Sementara itu, formasi pegunungan yang dikuasai oleh Yang Xiaotian terus bertambah luas. Setelah 1 hari, Yang Xiaotian telah menguasai sepertiga formasi Gunung Hantu Yin. Awalnya, pasukan Gunung Hantu Yin mungkin bisa bertahan selama beberapa hari, tetapi seiring dengan semakin luasnya jangkauan formasi Gunung Hantu Yin yang dikendalikan oleh Yang Xiaotian, kecepatan kekalahan pasukan Gunung Hantu Yin pun semakin meningkat. Dalam 1 hari, Gunung Hantu Yin akan hancur, beberapa kaisar agung yang mengamati menggelengkan kepala mereka. Semua orang memperkirakan bahwa, bahkan jika Gunung Hantu Yin tidak dapat melawan balik, mereka akan mampu bertahan setidaknya 10 atau 8 hari, mungkin bahkan sampai pasukan klan leluhur tiba. Namun kini tampaknya Gunung Hantu Yin bahkan tidak akan mampu bertahan selama 2 hari. Dengan demikian, hasil akhirnya sudah tak terhindarkan. Seiring berjalannya malam yang panjang, kegelapan pun sirna. Ketika siang hari menyinari bumi, Gunung Hantu Yin sepenuhnya tertutupi oleh darah. Pada saat itu, Zhang Ming, tetua Gunung Hantu Yin yang telah membelot ke Yang Xiaotian, sudah memimpin para pengikutnya dalam serangan balasan terhadap Gunung Hantu Yin. Zhang Ming, kau pengkhianat. Teriak penguasa Gunung Hantu Yin dengan garang, aku akan memastikan kau takkan menemukan kedamaian dalam hidup maupun mati. Kau harus bertahan hidup hari ini dulu, jawab Zhang Ming tanpa rasa takut. Wajah sang penguasa gunung memucat-pucat. Setengah hari lagi berlalu. Banyak tetua dan leluhur yang tersisa dari Gunung Hantu Yin juga memilih untuk membelot. Mereka yang tidak membelot dimusnahkan sepenuhnya oleh pasukan dari kota iblis 1000 dan benua kabut. Pada akhirnya, hanya Master Gunung dari Gunung Hantu Yin yang tersisa. Sang Master Gunung dari Gunung Hantu Yin berada di ambang kematian, namun dengan tubuh 100 kehidupan Hantu Yin, dia terus bertahan dengan putus asa. Melihat semua murid Gunung Hantu Yin tewas dalam pertempuran atau membelot ke Yang Xiaotian, sang guru gunung tersenyum getir. Ia menatap Yang Xiaotian di aula utama dengan seringai jahat dan berkata, Yang Xiaotian, rampasan perang akan diberikan kepada pemenang, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, Yang Xiaotian, kau tidak akan hidup lama. Sebentar lagi, Guru Alam Suci akan menemukan bahwa kau memiliki tubuh suci naga primordial. Aku akan menunggumu di bawah. Tepat ketika Master Gunung selesai berbicara, dia dihempaskan oleh ekor kuat ikan neter, diikuti oleh mata penghancur iblis langit yang menembus jantungnya, dan pedang darah monster tua iblis darah yang sepenuhnya memutus tenggorokan Gunung Hantu Yin. Kepala Master Gunung itu berguling ke tanah. Feng Yuanshan menatap kepala Master Gunung, teringat pada Raja Iblis Batian,
menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam hati sebelum pergi bersama anggota keluarga Feng. Sebelum berangkat, Feng Junyu menatap Yang Xiaotian sekilas. Setelah pertempuran berakhir, berbagai kaisar agung yang menyaksikan pertarungan tersebut juga pergi satu persatu. Setelah jatuhnya pemimpin Gunung Yin Ghost Mountain, Yang Xiaotian memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan rampasan perang, sekaligus meminta Zhang Ming untuk bekerja sama dengan Old Lu untuk menggabungkan kembali pasukan yang membelot dari Yin Ghost Mountain. Wilayah Gunung Hantu Yin berbatasan dengan Sekte Tiga Orang Suci Murni, sehingga sangat ideal untuk dianeksasi ke dalam sekte tersebut. Tentu saja, begitu Gunung Hantu Yin dianeksasi, semua sumber dayanya akan diintegrasikan ke dalam Sekte Tiga Suci Murni. Dengan sumber daya Gunung Hantu Yin, Sekte Tiga Suci Murni dapat berkembang dan meluas secara signifikan, menghidupkan kembali kejayaan kunonya. Yang Xiaotian tidak terburu-buru untuk membuka ruang harta karun Gunung Hantu Yin, tetapi terus memahami dan menyempurnakan formasi besar Gunung Hantu Yin. Begitu dia menguasai seluruh susunan Gunung Hantu Yin, dia akan memahami segala sesuatu di dalamnya, yang akan membantunya membuka ruang harta karun. Berkat upaya pembersihan yang dilakukan oleh pasukan dari Kota Iblis Seribu dan Benua Kabut, Gunung Hantu Yin dengan cepat dibersihkan, meskipun memulihkan struktur gunung yang hancur akan membutuhkan waktu yang lama. Setelah membersihkan medan perang, Yang Xiaotian membiarkan pasukan Kota Iblis Seribu dan Benua Kabut pulih dan meminta Zhang Ming memimpin murid-murid Gunung Hantu Yin yang tersisa untuk memperbaikinya. Sebagai sesepuh Gunung Hantu Yin, Zhang Ming memiliki pengetahuan dan mengenal tempat itu dengan baik, sehingga memungkinkan pemulihan yang lebih cepat. 2 hari kemudian, Yang Xiaotian sepenuhnya menyempurnakan dan menguasai susunan besar Gunung Hantu Yin. Setelah menguasai susunan tersebut, Yang Xiaotian merevisinya untuk membuat kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Setelah menyelesaikan hal ini, Yang Xiaotian akhirnya mendekati ruang harta karun Gunung Hantu Yin untuk menghancurkan formasi pelindungnya. Setelah berhasil menembus susunan pelindung ruang harta karun, Yang Xiaotian membukanya dan dengan gembira menemukan 2 ramuan surgawi 400 juta tahun di dalamnya. Selain 2 obat surgawi 400 juta tahun, terdapat juga banyak harta karun Buddha. Ada cairan Buddha, relik Buddha, dan eliksir Buddha. Dengan cairan Buddha, relik Buddha, dan eliksir Buddha ini, Dharma Buddha 3 kehidupan dan kekuatan leluhur Buddha 3000 bawaan dapat ditingkatkan secara signifikan. Kekuatan 3000 leluhur Buddha bawaan mungkin tidak mencapai lapisan ke-14, tetapi pasti akan menembus hingga lapisan ke-10. Beberapa hari kemudian, pasukan Sekte Tiga Orang Suci Murni tiba. Yang Xiaotian kemudian memerintahkan sebuah divisi murid Sekte Tiga Suci untuk ditempatkan secara permanen di Gunung Hantu Yin, sambil mendirikan Aula Hantu Yin di dalam Sekte Tiga Suci untuk menampung murid-murid Gunung Hantu Yin. Mulai saat itu, Aula Hantu Yin akan menjadi salah satu aula sekte tersebut. Setelah kematian Master Gunung Yin Ghost dan kehancurannya, benua leluhur menjadi jauh lebih tenang. Pasukan sekte jahat dari benua 9 petir yang seharusnya mendukung Gunung Hantu Yin, setelah menyaksikan kehancurannya, tidak punya pilihan selain kembali ke benua 9 petir, sementara pasukan klan leluhur juga telah kembali ke wilayah mereka sejak lama. Dalam sekejap mata, beberapa tahun berlalu. Selama tahun-tahun ini, Yang Xiaotian mempercayakan Chen Long, iblis penghancur langit, Lu Tua, guru hantu Yin Yang, dan lainnya untuk mengelola Sekte Tiga Suci Murni, Kota Iblis Seribu, dan Benua Kabut, sementara dia berkultivasi di Danau Naga tersembunyi dengan mengonsumsi obat surgawi 400 juta tahun. Sebelumnya, dia telah menemukan teratai suci 3 usia 400 juta tahun di rumah gua 3 guru suci murni dan, bersama dengan 2 yang ditemukan di ruang harta karun Gunung Hantu Yin, dia sekarang memiliki 3 obat surgawi 400 juta tahun. Setelah memurnikan ketiga ramuan surgawi 400 juta tahun ini, kekuatan Yang Xiaotian meningkat pesat. Bab 2016, Kota Laut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Yang Xiaotian telah meraih berbagai terobosan. Dia tidak hanya berhasil menembus ke tingkat kedua Raja Suci, tetapi juga mencapai puncak tahap akhir tingkat kedua Raja Suci. Dengan kecepatan Yang Xiaotian dalam memurnikan dan mengasimilasi ilmu, bahkan Guru Ding hanya bisa mendesak kagum. Tentu saja, kecepatan Yang Xiaotian disebabkan oleh peningkatan dari tubuh suci tingkat atas penentang surga ke-14. Saat berbagai tubuh suci tingkat atas penentang surga menembus hingga lapisan ke-30,
kecepatannya dalam memurnikan obat surgawi meningkat secara signifikan. Namun, dengan menggunakan 3 tangkai obat surgawi 400 juta tahun, dia hanya berhasil menembus hingga puncak tahap akhir lapisan kedua Raja Suci, yang agak kurang memuaskan. Selanjutnya, Yang Xiaotian mulai mengonsumsi 3 pil suci murni untuk kultivasi. Terdapat total 10 pil suci 3 murni di dalam gua kediaman guru suci 3 murni. Meskipun pil suci 3 murni adalah salah satu dari 10 ramuan agung benua leluhur, khasiatnya tidak sebaik obat surgawi 400 juta tahun. Setelah memurnikan 10 pil suci 3 murni secara berturut-turut, Yang Xiaotian nyaris tidak berhasil menembus ke tahap akhir alam Raja Suci tingkat ketiga. Ketika Yang Xiaotian keluar dari pengasingannya, sudah beberapa tahun berlalu sejak pertempuran Gunung Hantu Yin. Setelah keluar dari pengasingan, Yang Xiaotian, bersama dengan iblis neraka pemusnah langit dan yang lainnya, pergi ke Gunung Hantu Yin. Setelah lebih dari 10 tahun perbaikan dan renovasi, Gunung Hantu Yin hampir pulih sepenuhnya, dan dipenuhi dengan vitalitas. Setelah mencaplok Gunung Hantu Yin, dengan sumber daya yang dimilikinya, Sekte 3 orang suci murni telah berkembang sangat pesat selama bertahun-tahun ini. Melihat Sekte 3 suci murni dan Gunung Hantu Yin yang berkembang pesat, Yang Xiaotian mengangguk diam-diam lalu menanyakan tentang iblis gila naga merah. Iblis neraka pemusnah surga dan monster tua iblis darah menggelengkan kepala mereka. Terlepas dari upaya mereka selama bertahun-tahun untuk menemukan keberadaan iblis gila naga merah, mereka tidak pernah menemukan lokasi pastinya, hanya mengetahui bahwa dia menghilang di kota laut. Mungkin penguasa kota laut mengetahui lokasi pasti iblis gila naga merah. Iblis neraka pemusnah langit merenung. Sebagai penguasa sebuah kota, iblis gila naga merah menghilang di kotanya, ada kemungkinan 90% bahwa penguasa kota laut mengetahuinya. Namun, sebagai leluhur dari klan leluhur, orang-orang yang dikirim oleh iblis neter pemusnah langit tidak dapat mendekati penguasa kota laut, apalagi mencari tahu kabar apapun tentang iblis gila naga merah darinya. Penguasa kota laut, Yang Xiaotian merenung, lalu berkata, kalau begitu, kita harus melakukan perjalanan ke kota laut. Ke kota laut, iblis neraka pemusnah surga, monster tua iblis darah, dan yang lainnya semuanya tercengang. Kota laut berada di wilayah klan leluhur, dan merupakan salah satu kota kuno terpenting mereka, yang dijaga ketat. Hubungan Yang Xiaotian dengan klan leluhur sangat tegang. Memasuki kota laut sama saja dengan memasuki sarang singa. Guru suci, memasuki kota laut terlalu berbahaya. Mungkin aku dan iblis darah sebaiknya pergi. Iblis neter pemusnah langit menyarankan. Monster tua iblis darah, ikan neter, kilin berzirah emas, dan lainnya juga memberinya nasihat. Lagi pula, identitas Yang Xiaotian terlalu sensitif, dan memasuki kota laut terlalu berbahaya. Begitu diketahui oleh klan leluhur, meninggalkan kota laut akan sulit bagi Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, tidak perlu membujukku. Alasan dia ingin pergi ke Sea City adalah karena Rowlet balik. Dia telah mengembangkan tubuh suci pembalik hingga lapisan ke-17, mengaktifkan sepenuhnya peta harta karun untuk Rowlet pembalik, yang menunjukkan bahwa Rowlet pembalik berada di dekat kota laut klan leluhur. Oleh karena itu, dia harus pergi sendiri. Karena hanya dia, dengan mengandalkan tubuh suci pembalik, yang dapat merasakan Rowlet pembalik. Yang Xiaotian memberitahu semua orang tentang keberadaan Rowlet pembalikan di dekat kota laut. Semua orang tercengang. Saat itu, kita akan mengubah penampilan kita sebelum masuk, klan leluhur seharusnya tidak akan menyadari keberadaan kita, kata Yang Xiaotian. Semua orang saling bertukar pandang dan mengangguk, itulah satu-satunya cara. Malam itu, Yang Xiaotian dan yang lainnya berangkat menuju kota laut. Kali ini, dia tidak membawa banyak orang, hanya iblis neraka pemusnah surga, monster tua iblis darah, dan 6 orang lainnya. Dalam perjalanan, di ruang rahasia pesawat luar angkasa naga malam, Yang Xiaotian mengonsumsi asal-usul bawaan, 3 ki suci murni, dan cairan Buddha untuk kultivasi. Bersamaan dengan itu, Yang Xiaotian mulai memahami hukum-hukum alam suci. Kekuatan jiwa surgawinya terus-menerus menembus kehampaan alam suci. Di bawah pengaruh kekuatan jiwa surgawinya, hukum alam suci tampak jelas dalam pikiran Yang Xiaotian. Namun, hukum Raja Kekacauan berada jauh di dalam ruang alam suci. Untuk merasakan hukum Raja Kekacauan, kekuatan jiwa surgawinya harus melewati beberapa lapisan ruang. Namun, ketika kekuatan jiwa surgawi Yang Xiaotian merasakan hukum tertinggi,
langkah selanjutnya terhalang oleh kekuatan ruang yang tak terlihat, sehingga ia tidak dapat melangkah lebih jauh. Hukum kekacauan berada di lapisan ruang angkasa ke-13. Kekuatan jiwa surgawi Anda saat ini hanya dapat menembus hingga lapisan ke-12. Untuk merasakan hukum kekacauan, kekuatan jiwa surgawi Anda perlu ditingkatkan 2 kali lipat. Master Ding berkata, untuk merasakan hukum Raja Kekacauan, kekuatan jiwa surgawi Anda harus ditingkatkan setidaknya 4 kali lipat. Ditingkatkan 4 kali lipat. Yang Xiao Tian tercengang. Kekuatan jiwa surgawinya sudah lebih kuat daripada banyak ahli di alam Kaisar Suci tingkat ketiga dan tingkat keempat, namun dia perlu meningkatkannya 4 kali lipat lagi untuk merasakan hukum Raja Kekacauan. Tidak heran jika tidak ada seorang pun di benua leluhur yang pernah membudidayakan totem tingkat kekacauan. Sepertinya dia masih perlu menemukan sumber kekacauan. Meskipun ia memiliki sejumlah besar asal-usul bawaan, 3 ki suci murni, dan cairan Buddha untuk memperkuat jiwa surgawinya, itu masih jauh dari mampu meningkatkan kekuatan jiwa surgawinya hingga 4 kali lipat. Meskipun kau menemukan lebih banyak asal-usul bawaan, itu tidak akan memungkinkan kekuatan jiwa surgawimu untuk merasakan hukum Raja Kekacauan. Kata Guru Ding, di alam Raja Suci, ada batasan untuk kekuatan jiwa surgawi. Batasan ini hanya dapat merasakan hukum kekacauan. Untuk melampaui batasan ini, kau harus menemukan sumber kekacauan, kata Guru Ding, namun, sumber kekacauan bahkan lebih langka daripada asal mutlak, dan menemukannya sangat sulit. Pada saat itu, Guru Ding berhenti sejenak lalu berkata, tetapi mungkin di dalam patung Buddha sekarang, mungkin ada satu. Mata yang Xiao Tian berbinar, apakah maksud Guru Ding ada sumber kekacauan di ruang peluang lapisan kedua di dalam patung Buddha di jurang dingin kuno? Aku tidak bisa memastikan, itu hanya spekulasi, kata Guru Ding, pada tahun-tahun itu, Sang Buddha memperoleh sungai bintang kekacauan, dari mana banyak sumber kekacauan lahir. Meskipun Master Ding tidak yakin apakah ada sumber kekacauan di dalam ruang peluang lapisan kedua patung Buddha di jurang dingin kuno, itu tetap merupakan secercah harapan. Oleh karena itu, Yang Xiao Tian perlu mempercepat kultivasinya atas kekuatan leluhur Buddha 3000 bawaan. Hanya dengan mengembangkan 3000 kekuatan leluhur Buddha bawaan hingga lapisan ke-14, dia dapat membuka peluang lapisan kedua patung Buddha di jurang dingin kuno. Setengah bulan telah berlalu. Pesawat ruang angkasa itu tiba di wilayah klan leluhur. Karena berhati-hati, Yang Xiao Tian memutuskan untuk menyimpan pesawat ruang angkasa dan melakukan perjalanan menembus ruang hampa bersama yang lain. Karena Yang Xiao Tian dan para pengikutnya telah mengubah penampilan mereka, perjalanan tersebut tidak menarik perhatian para pedagang atau saudagar lainnya. 3 hari kemudian, mereka tiba di Sea City. Kota laut terletak di lautan yang sangat luas, membentang sejauh mata memandang. Meskipun disebut kota laut, kota ini seluruhnya dibangun dari batu api, dengan tembok kota yang berkilauan dengan cahaya api yang samar, menciptakan pemandangan yang megah dari kejauhan. Ayo kita masuk kota. Setelah terdiam sejenak, Yang Xiao Tian berkata. Namun, ketika Yang Xiao Tian dan para pengikutnya mendekati kota laut dengan maksud untuk masuk, mereka dihentikan oleh para penjaga kota, di mana sertifikat leluhur kalian? Tunjukkan padaku. Para murid klan leluhur dan warga wilayahnya semuanya memiliki sertifikat leluhur yang dirancang khusus, dan setiap sertifikat orang tersebut unik. Bab 2017, menghadapi penguasa kota laut. Setelah mendengar bahwa sertifikat leluhur mereka akan diperiksa, Yang Xiao Tian dan para pengikutnya dengan tenang menyerahkan dokumen-dokumen mereka. Karena mereka berencana memasuki kota laut, Yang Xiao Tian telah mempersiapkan diri sebelumnya. Meskipun sertifikat leluhur terkenal sulit dipalsukan, kelompok Yang Xiao Tian telah mempelajarinya secara menyeluruh dan menghasilkan replika yang meyakinkan. Penjaga itu menatap sertifikat leluhur mereka dengan curiga, melirik kelompok Yang Xiao Tian, lalu menyalurkan kekuatan suci ke dalamnya. Setelah melihat rune di dalamnya aktif, dia mengizinkan mereka lewat. Sea City adalah salah satu kota kuno paling makmur dari klan leluhur, yang berkembang pesat dengan berbagai aktivitas. Begitu masuk ke dalam, Yang Xiao Tian dan yang lainnya melihat banyak kamar dagang tertinggi dari benua leluhur. Banyak kamar dagang tertinggi dari benua leluhur memiliki cabang di sini. Bahkan 3 perdagangan murni di bawah sekte 3 orang suci murni telah mendirikan cabang di sini. Namun, setelah pertemuan 3 orang suci murni, klan leluhur merebut kendali atas cabang-cabang ini, menasionalisasi semua aset mereka.
Semua murid dari 3 aliran perdagangan murni di lokasi ini telah dibantai oleh klan leluhur. Lei Zihao juga memiliki sebuah rumah besar di kota laut, tetapi mungkin sekarang tidak aman, jadi Yang Xiaotian dan teman-temannya harus mencari tempat tinggal lain. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, kelompok Yang Xiaotian memutuskan untuk sementara tinggal bersama warga biasa di kota itu, karena dianggap lebih aman. Lagi pula, kedai minuman seringkali mensyaratkan pemeriksaan sertifikat leluhur. Setelah mempersembahkan cukup banyak batu suci Dao, mereka berhasil mendapatkan tempat tinggal sementara bersama sebuah keluarga setempat. Sementara itu, iblis penghancur langit dan para pengikutnya mulai mencari informasi tentang Nizen, penguasa kota laut. Karena Nizen adalah penguasa kota, mereka tidak bisa bergerak di dalam kota laut, jadi mereka harus menunggu dia pergi sebelum bertindak. Namun, sebagai seorang penguasa kota, Nizen jarang meninggalkan kediaman penguasa kota, jadi mereka perlu menyusun rencana untuk memancingnya keluar, jika tidak, mereka bisa menunggu tanpa batas waktu. Guru Suci, kami mendengar bahwa dalam beberapa hari lagi, Tuan Muda Kota Laut akan pergi berburu di Laut Dalam, kata monster tua iblis darah kepada Yang Xiaotian. Untuk memancing Nizen keluar dari kota laut, mereka harus menargetkan Tuan Kota Muda. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Kota Muda, Nizen pasti akan pergi ke Laut Dalam, karena dia hanya memiliki satu putra. Setelah mengetahui tentang ekspedisi berburu yang akan dilakukan oleh Tuan Muda Kota Laut, Yang Xiaotian memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar tidak terjadi kesalahan, karena kesalahan apapun di wilayah klan leluhur akan sulit ditangani. Namun, setelah sebulan menunggu, masih belum ada tanda-tanda Tuan Kota Muda itu menuju ke Laut Dalam untuk berburu. Kelompok itu bingung, mungkinkah informasi mereka salah? Iblis penghancur langit harus bertanya lagi. Ternyata Tuan Kota Muda itu telah memperoleh beberapa harta karun langit dan bumi dan mengasingkan diri untuk berkultivasi, tanpa tanggal keluar yang diketahui. Kelompok itu sangat terkejut. Biasanya, pengasingan semacam itu tidak singkat. Tanpa sang penguasa kota muda yang pergi berburu di Laut Dalam, bagaimana mereka bisa memancing penguasa kota itu keluar? Tepat ketika mereka kebingungan, diumumkan bahwa pemimpin klan leluhur berencana untuk berkumpul di markas besar bersama semua tetua utama, leluhur, dan penguasa kota. Mendengar kabar itu, harapan kembali menyala dalam diri mereka. Jika penguasa kota akan pergi ke markas klan leluhur, dia harus melewati dataran tanah darah. Kita bisa bergerak di sana, saran monster tua iblis darah. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, kelompok tersebut dengan suara bulat memutuskan untuk bertindak di dataran tanah darah. Dataran tanah darah yang luas dan terpencil menjadi lokasi yang sempurna untuk penyergapan mereka. Dengan demikian, kelompok Yang Xiaotian meninggalkan kota laut dan menuju dataran tanah darah untuk mendirikan formasi besar, menunggu kedatangan Nizen. Sementara itu, Nizen menginstruksikan para pengikutnya untuk bersiap melakukan perjalanan ke markas besar dalam beberapa hari mendatang. Dia tidak membawa banyak orang, hanya 100 orang kepercayaannya. Beberapa hari kemudian, setelah memberi instruksi kepada para ahli yang tinggal di kediaman Tuan Kota, Nizen dan rombongannya menaiki kapal terbang menuju markas klan leluhur. Saat mereka melakukan perjalanan, Nizen menatap ke depan dengan alis berkerut. Klan leluhur sudah bertahun-tahun tidak mengadakan pertemuan kepemimpinan secara menyeluruh. Kali ini, pertemuan tersebut tampaknya bertujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan reruntuhan leluhur dan juga mengenai Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, yang menguasai kota iblis 1000, telah menjadi duri dalam daging bagi klan leluhur, dan kemudian menduduki kursi hierarki sekte 3 suci murni. Baru-baru ini, dia bahkan mencaplok Gunung Hantu Yin. Kekuatan Yang Xiaotian telah tumbuh hingga menyaingi klan leluhur. Sejak pencaplokan Gunung Hantu Yin, ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mencengkeram klan leluhur, bahkan selama era malam naga pun mereka tidak pernah merasa begitu gelisah. Yang Xiaotian, renung Nizen. Tenang saja, Tuan Kota. Begitu penguasa alam suci mengetahui bahwa Yang Xiaotian memiliki tubuh suci naga primordial, dia tidak membutuhkan kita untuk bertindak, penguasa sendiri akan membunuh Yang Xiaotian, kata seorang ajudan di samping Nizen. Nizen mengangguk, ini memang jalan termudah untuk menyelesaikan masalah ini. Sehari kemudian, matahari bersinar terang. Kapal terbang yang membawa Nizen akhirnya mencapai dataran tanah darah. Dataran tanah darah dipenuhi dengan warna merah darah. Bebatuan merah darah, tumbuhan merah darah,
semua yang terlihat hanyalah lautan merah. Menurut legenda, dataran berwarna darah ini adalah medan pertempuran antara leluhur klan mereka dan Dewa Iblis Kegelapan. Ternoda oleh darah mereka, warnanya tetap merah tua selama berabad-abad. Saat Nizen menatap dataran tanah darah, tenggelam dalam pikirannya, sejumlah besar kolom cahaya merah darah tiba-tiba melesat dari tanah, pancaran cahayanya membentuk lapisan layar cahaya yang menyelimuti seluruh dataran. Akibat tekanan dari balok-balok tersebut, kapal bergoyang dengan hebat. Serangan mendadak, teriak Nizen, segera mengaktifkan pertahanan penuh pada kapal tersebut. Pada saat yang sama, dia meninju layar lampu merah darah di atasnya. Namun, layar cahaya itu tidak bergeser sedikit pun. Wajah Nizen berubah, dan dia melirik ke kehampaan, di mana 7 sosok muncul. Siapakah kalian? Beraninya kalian membuat masalah di wilayah klan leluhurku. Nizen menatap dingin kelompok Yang Xiaotian. Di belakang Nizen, para pengikutnya juga melepaskan kekuatan suci mereka, menargetkan kelompok Yang Xiaotian. Membuat masalah di wilayah klan leluhurmu. Kau salah, kami tidak membuat masalah. Yang Xiaotian angkat bicara sambil melambaikan tangan, memberi isyarat untuk menyerang. Iblis penghancur langit, monster tua iblis darah, dan lainnya berkelebat, memposisikan diri di atas kapal, melancarkan serangan mereka. Mata kehancuran, setan laut darah. Kau adalah iblis penghancur langit dan monster tua iblis darah. Seru Nizen kaget saat menyadari siapa mereka. Jadi, pemuda itu pasti Yang Xiaotian. Di belakang Nizen, bahkan para ahli yang marah pun ragu-ragu saat melihat bahwa penyerang mereka adalah Yang Xiaotian dan yang lainnya, tangan mereka gemetar ketakutan. Bab 2018, Reruntuhan Leluhur. Tidak heran jika bawahan Nizen begitu ketakutan hingga tangan mereka gemetar. Setelah tiba di benua leluhur, Yang Xiaotian pertama-tama memusnahkan Sekte Iblis Batian, kemudian mencaplok Gunung Hantu Yin, dan mendapatkan reputasi yang buruk. Selain itu, semua orang tahu bahwa Yang Xiaotian berselisih dengan klan leluhur. Sekarang setelah Yang Xiaotian muncul di sini, bagaimana mungkin mereka memiliki kesempatan? Karena reputasi Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit yang menakutkan, bawahan Nizen ragu-ragu dan kekuatan mereka melemah. Dengan ledakan keras, Nizen dan para bawahannya terlempar keluar dari kapal. Meskipun kapal itu memiliki perlindungan yang luar biasa, Nizen dan anak buahnya tetap merasa ngeri. Nizen bernasib lebih baik, tetapi banyak anak buahnya muntah darah. Nizen terkejut, kekuatan iblis penghancur langit sungguh di luar imajinasinya. Para bawahannya, meskipun bukan penguasa tertinggi, adalah para ahli yang terkenal, bahkan dengan ratusan orang yang bergabung, mereka tidak mampu melawan 6 iblis penghancur langit. Seorang bawahan tiba-tiba menerobos udara, dengan ganas menusuk Yang Xiaotian dengan tombaknya. Tidak, Nizen buru-buru berteriak. Saat bawahan itu menyerang Yang Xiaotian, dia terlempar jauh oleh perisai cahaya emas yang berputar di sekitar Yang Xiaotian, dan terpental kembali ke kapal. Saat ia jatuh kembali ke kapal, baju zirahnya hancur total, tubuhnya dipenuhi bercak darah yang mengerikan, dan ia memuntahkan darah berulang kali. Nizen terkejut melihat kuali emas agung muncul di sekitar tubuh Yang Xiaotian, menyadari bahwa dia akan memperingatkan bawahannya tentang hal itu. Yang Xiaotian, apa yang kau inginkan? Nizen menatap tajam Yang Xiaotian, aku adalah penguasa kota laut. Jika sesuatu terjadi padaku, kau tidak akan bisa lolos dari wilayah klan leluhur. Dia mengingatkan Yang Xiaotian agar tidak pergi terlalu jauh. Jika perlu, mereka akan binasa bersama. Jangan khawatir, kau tidak akan mati, kata Yang Xiaotian. Dia sudah memasang arai penjara iblis darah agung, jadi dia tidak khawatir Nizen dan yang lainnya akan melarikan diri, dan dengan penghalang arai tersebut, dia tidak khawatir akan menarik perhatian para ahli klan leluhur lainnya. Selama tidak ada ahli yang melewati dataran tanah berdarah, mereka tidak akan menemukan situasi di sini. Namun untuk berjaga-jaga, Yang Xiaotian memerintahkan iblis penghancur langit dan yang lainnya untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. Di bawah serangan gencar dari iblis penghancur langit dan lainnya, Nizen dan anak buahnya segera ditangkap. Melihat Nizen dan anak buahnya yang telah disegel dengan kekuatan suci dan dilemparkan ke hadapannya, Yang Xiaotian menatap Nizen, iblis gila naga merah menghilang di kota laut, kan? Katakan padaku, di mana dia sekarang? Nizen merasa bingung, tidak menyangka Yang Xiaotian dan yang lainnya akan datang untuk melawan iblis gila naga merah.
Dia berusaha tetap tenang, setan gila naga merah. Kalau begitu kau salah orang, aku tidak tahu keberadaannya. Lalu dia bertanya, apakah menurutmu dengan kekuatanku, aku bisa mengalahkan setan gila naga merah? Yang Xiao Tian mendesaknya, dengan kekuatanmu, kau mungkin tidak bisa mengalahkan iblis gila naga merah, tetapi jika kau bergabung dengan para tetua klan leluhur dan leluhur lainnya, kau pasti bisa. Aku tak mau mendengar omong kosongmu lagi. Jika kau tak memberitahuku keberadaan iblis gila naga merah, aku akan membiarkan penghancur langit dan iblis darah menggunakan teknik pemakan jantung penghancur dan teknik pengikat jiwa iblis darah padamu. Nizen dan para bawahannya tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka. Mereka tentu saja pernah mendengar tentang teknik penghancur jantung dan teknik pengikat jiwa iblis darah. Mereka yang menjadi korban teknik-teknik ini lebih memilih kematian. Yang Xiao Tian, berani-beraninya membunuh kami, balas Nizen dengan keras kepala. Setelah mendengar ini, Yang Xiao Tian tidak menunjukkan belas kasihan, dan memerintahkan iblis penghancur langit dan monster tua iblis darah untuk bertindak. Tak lama kemudian, iblis penghancur langit dan monster tua iblis darah melepaskan teknik pemakan jantung penghancur dan teknik pengikat jiwa iblis darah pada Nizen dan anak buahnya, yang menggeliat dan menjerit kesengsaraan. Bahkan Nizen, yang bertahan untuk beberapa saat, tidak tahan lagi menahan rasa sakit, dan mulai berguling-guling serta meraung. Setelah beberapa saat, melihat bahwa itu hampir cukup, Yang Xiao Tian memerintahkan iblis penghancur langit dan monster tua iblis darah untuk berhenti. Setelah mereka berhenti, Nizen terengah-engah, rambutnya acak-acakan, tetapi dia menatap Yang Xiao Tian dengan penuh kebencian. Yang Xiao Tian, jika kau berani, bunuh aku. Sekalipun kau membunuhku, aku tidak tahu di mana iblis gila naga merah berada. Melihat Nizen masih keras kepala, Yang Xiao Tian menyuruh iblis penghancur langit dan monster tua iblis darah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Nizen dan anak buahnya kembali menggeliat dan menjerit. Kali ini, setelah sekian lama, Yang Xiao Tian akhirnya mengizinkan iblis penghancur langit untuk berhenti. Setelah mereka berhenti, Nizen menatap Yang Xiao Tian dan yang lainnya, matanya dipenuhi rasa takut. Bicaralah, kata Yang Xiao Tian. Wajah Nizen diselimuti emosi, akhirnya berbicara perlahan, iblis gila naga merah di penjara di dalam reruntuhan leluhur. Reruntuhan leluhur. Yang Xiao Tian dan para pengikutnya terkejut. Reruntuhan leluhur adalah kediaman para leluhur klan leluhur dan kelompok leluhur pertama mereka. Kemudian, tempat ini diubah oleh para ahli klan leluhur menjadi alam rahasia bagi murid-murid muda mereka untuk berlatih. Tentu saja, karena dulunya merupakan tempat tinggal dan tempat latihan leluhur klan leluhur, terdapat banyak peluang dan harta karun di dalam reruntuhan leluhur. Suatu ketika, seorang murid dari klan leluhur menemukan tungku tripod pemurnian artefak yang digunakan oleh leluhur klan leluhur di dalam tempat tersebut. Tungku tripod pemurnian artefak juga berisi senjata dan baju besi suci yang ditinggalkan oleh leluhur. Meskipun aku tahu iblis gila naga merah di penjara di dalam, aku benar-benar tidak tahu di mana tepatnya. Nizen menambahkan dengan tergesa-gesa, takut akan ketidakpercayaan Yang Xiao Tian, jika aku berbohong, semoga aku disambar petir dan mati dengan mengerikan. Yang Xiao Tian merenung, reruntuhan leluhur hanya dapat dibuka oleh para pemimpin klan leluhur secara berurutan, dan bahkan mengetahui bahwa iblis gila naga merah ada di dalamnya, mereka tidak dapat masuk. Setiap beberapa tahun sekali, klan leluhur mengirim sekelompok murid ke reruntuhan leluhur untuk berlatih, benar? Tanya iblis penghancur langit tiba-tiba. Ya, dalam 2 bulan, kami akan mengirimkan 1 batch. Nizen ragu-ragu tetapi berkata. Masalah ini belum diumumkan secara publik, tetapi setelah mereka menghadiri rapat di markas besar, hal itu akan diumumkan, jadi dia tidak menyembunyikannya. Mendengar itu, mata Yang Xiao Tian berbinar. Jika demikian, dia bisa menyusup bersama para murid klan leluhur ke reruntuhan leluhur. Selanjutnya, Yang Xiao Tian mengeluarkan beberapa ramuan untuk dikonsumsi oleh Nizen dan yang lainnya. Ekspresi Nizen berubah-ubah. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mengkhianati klan leluhur, kata Yang Xiao Tian. Kali ini, aku memasuki wilayah itu untuk menyelamatkan iblis gila naga merah. Setelah kita menyelamatkannya dan meninggalkan wilayah klan leluhur, aku akan memberimu penawarnya. Setelah mendengar bahwa mereka akan menerima penawarnya, Nizen bertanya, benarkah? Benar, Yang Xiao Tian membenarkan. Setelah mendapat jaminan dari Yang Xiao Tian, dan setelah mempertimbangkan situasi,
Nizen akhirnya meminum eliksir tersebut, mendorong bawahannya untuk melakukan hal yang sama.